Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang ini diberi nikmat oleh Allah bisa berkumpul bersilaturahmi, bisa menunaikan kewajiban kita yaitu salat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita mau bicara soal fidyah. Siapa orang yang kalau nggak puasa bolehnya atau wajibnya bayar fidyah, dan siapa yang kalau nggak puasa gantinya harus qadha. Tapi sebelum kita sebutin siapa orang-orang yang bayar fidyah, ini di tengah masyarakat kita ada semacam apa sih namanya, kalau bahasa kerennya tuh misunderstanding begitu soal fidyah. Jadi fidyah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fidyah itu ukurannya 1/4 dari zakat fitrah. Fidyah itu 1 mud nih, segini nih. Jadi kalau orang mau bayar fidyah, ukuran fidyah ini 1 mud nih. Zakat fitrah itu 4 mud. Fidyah 1 mud, zakat fitrah 4 kali mud, 4 mud. Mud itu 1 raupan kedua tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat mengukur 1 mud itu dengan 1 raupan kedua tangan orang laki dewasa normal gitu. Orang laki dewasa normal. Saya nggak tahu orang laki dewasa normal tuh sekarang kayak gimana begitu. Yang modelnya kayak Aderai apa modelnya kayak Bambang Pamungkas tuh. Jadi pokoknya nggak tinggi banget, nggak pendek banget. Nah, karena kalau make orang dewasa normal nih tidak punya ukuran yang tepat, ukuran yang pasti begitu, maka 1 mud itu dikonversi oleh ulama kira-kiranya. Dikonversi oleh ulama kira-kiranya 1 mud itu 0,68 liter. Nah, jadi kalau 1 mud nih 0,68 liter tuh 1 mud. 1 mud tuh 1/4-nya zakat fitrah. Zakat fitrah 4 mud. Cuman anehnya banyak di antara kita, bahkan panitia masjid, apa kalau bahasa kitanya masjid jami atau masjid raya, ada yang menetapkan fidyah itu nilainya tuh lebih besar daripada zakat fitrah. Jadi zakat fitrah kalau sekarang kan yang umum 50.000 zakat fitrah sekarang. Kalau Basnas DKI 60.000 begitu. Nggak tahu nih Azhar berapa tuh zakat fitrah. Jadi kalau kita pakai standar yang baku, fidyah itu 1/4-nya zakat fitrah. Emang begitu urutannya. Jadi fidyah itu 1 mud, zakat fitrah itu 1 so'. 1 so' itu 4 mud gitu. Kalau 50.000 berarti 1/4-nya itu 11.000 sekian perak gitu. Atau kalau mau dibeletin 12.000 sekian dah begitu. Tapi ternyata banyak lembaga apa namanya zakat modern, baik itu bentuknya kepanitiaan masjid atau lembaga, itu yang bikin fidyah nilainya 60.000, lebih mahal 10.000 dari zakat fitrah yang biasanya 50.000 zakat fitrah. Ada juga saya pernah lihat fidyah itu nilainya 75.000 gitu. Nah, ini bagi kami ini kesalahan. Nah, biarin Ustaz, orang mau sedekah mah bukan sedekah ini soalnya. Fidyah itu kewajiban. Jadi jangan sampai kita ngewajibin sesuatu yang kagak wajib, dosa itu. Jadi kita mewajibkan sesuatu yang kagak wajib itu dosa, sebagaimana kita mengharamkan yang kagak haram, sama dosanya. Kalau fidyah itu 1/4, mestinya fidyah itu 1/4 dari
Orang nanya gitu, Ustaz, kalau 10.000 mah kagak cukup buat makan, itu cuma nasi doang, airnya belum, lauknya kagak ada, kan begitu. Akhirnya udah tambahin dah 10.000 buat bilauk, kan begitu. Akhirnya jadi 20.000 tuh. Ini nambah 10.000 juga ada zolim ini gitu. Ditambahin 10.000 jadi 20.000 begitu. Ustaz, kalau 20.000 mah cuman makan sekali, kan yang namanya fidyah makan sehari, sehari makan 3 kali. Orang normal gitu ya, tetangga saya ada yang 5 kali sehari gitu. 3 kali Ustaz. Ya udah berarti 20 kali 3 dah, akhirnya jadi 60.000 gitu. Ustaz, 60.000 belum ada air, itu tambahin air dah jadi 75.000. Itu kenapa fidyah jadi lebih gede, nggak masuk akal. Sebab ukuran syariat fidyah itu standarnya 1/4-nya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah 50.000, fidyahnya tuh 12.000 sekian gitu. Maka ini nih dari awal diterjemahin pakai duit, muncul pertanyaan ke sono-sono gitu. Emang bener kata para ulama, kalau diperintah jangan banyak nanya gitu. Kalau nanya akhirnya gede. Coba bayangin ada masjid yang menetapkan fidyah 75.000 tapi zakat fitrahnya 50.000. Ngukurnya susah itu, mau nyari kitab mana juga nggak ketemu itu takarannya di mana. Akhirnya satu hari 75.000. Kalau ada orang tua yang nggak puasa sepanjang bulan 30 kali 75.000. Itu anaknya kagak beli baju lebaran tuh, habis buat fidyah doang kan. Nah, jadi yang kita mau tekankan, fidyah itu 1/4 dari zakat fitrah. Maka kalau ada masjid yang minta lebih dari 1/4 zakat fitrah, tanya siapa nih yang bilang begitu. Yang bilang Ustadz Fulan. Gimana kalau ikan fidyah itu 1/4 zakat fitrah? Nah, paling dia bilang, tahu ya, saya juga dari Ustadz begitu. Paling ujungnya begitu dia bilangnya gitu. Kalau kayak gitu dah, saya nggak bayar fidyah di sini. Mending bayar fidyah langsung ke fakir miskin. Kita punya orang tua, ntar kita jelasin siapa-siapa yang bayar fidyah. Kita punya orang tua nggak puasa. Sekarang hari ke-20, sekarang hari ke-20 berapa sih? 22 ya. Ada yang 23 tuh gitu, ada yang 23. Sekarang hari 22, cari miskin langsung kasih 22 fidyah untuk satu miskin, atau satu fidyah satu miskin jadi 22 orang begitu. Artinya kita aja langsung nyari miskin, gampang nyari miskin, tetangga kiri kanan lihat aja. Pokoknya standar miskin tuh orang sebulan butuh 10 tapi cuman bisa menghasilkan 7, tuh namanya miskin. Butuhnya 10, pemasukannya cuman 7, tuh namanya miskin. Kalau yang namanya fakir, butuhnya 10, 10-10-nya kagak punya, itu namanya fakir gitu. Jadi miskin tuh butuh 10 cuman bisa menghasilkan 7, itu namanya miskin. Datang aja ke rumah, Ji, fidyah emak aneh nih gitu. Atau apa namanya, datanglah ke apa namanya pengurus musola, Ustaz tolong titip ke fulan fidyah emak saya begitu. Jadi itu ukurannya tuh, untuk kita punya standar bahwa fidyah itu 1 mud, zakat fitrah 4 mud, berarti satu fidyah itu 1/4 zakat fitrah. Lalu kapan nih fidyah nih boleh dikasih? Fidyah itu dikasihnya enggak nunggu beres Ramadan, enggak juga nunggu sampai emak bapak kita meninggal. Kan ada tuh ya, sampai meninggal baru dikasihin fidyah. Nah, yang tradisi yang terjadi di tengah masyarakat kita juga gimana ya? Mau dibilang salah takut diomelin saya begitu. Soalnya banyak yang ngasih fidyahnya pas tahlilan. Kan ya? Tahlilan ini terlepas daripada hukum tahlilan, tapi hampir kebanyakan tradisi kita ngasih fidyahnya pas tahlilan malam ke-7 gitu. Padahal fidyah itu ditujukan kepada orang fakir atau miskin. Kalau fidyah nyampe ke tangan bukan fakir bukan miskin, fidyahnya belum gugur. Sedangkan yang hadir di tahlilan itu enggak semuanya fakir, enggak semuanya miskin, kan ya?
Apalagi sahibul musibah mantan RW. Wah itu kan yang hadir tahlilan malam ke-7 tuh dekel, dekot, lurah kan nih. Yang ikut tahlilan bawa mobil Fortuner begitu. Masa dia bawa mobil Fortuner pulang bawa beras fidyah, kan malu, jatuhnya malu kudunya begitu. Itu jadi kalau begitu gimana? Itu jatuhnya sedekah. Sebab yang diberikan bukan fakir miskin. Kalau untuk menggugurkan fidyah kasih ke fakir miskin. Kapan mulai boleh bayar fidyah? Bayar fidyah itu sudah boleh dilakukan atau sudah masuk itu waktu kewajiban bayar fidyah ketika hari puasanya datang. Misalnya besok atau hari ini hari ini hari pertama Ramadan. Kita punya orang tua udah sepuh, nggak lagi mampu puasa. Maka hari ini nih, hari pertama kita udah boleh bayar fidyah untuk 1 hari. Hari kedua Ustadz, hari kedua belum datang harinya, maka belum boleh bayar. Kalau bayar di awal semua, dirapel di awal Ramadan, datang dia ke rumah Ustadz, Ustadz, aneh nitip buat fakir miskin. Berapa nih? 30 liter. Buat apa? Buat fidyah. Fidyah siapa? Mak saya udah nggak puasa. Pokoknya sepanjang bulan ini mak saya udah nggak puasa. Tapi Ramadan belum masuk begitu. Nggak boleh. Nggak bisa itu. Kalau Ramadannya belum datang, hari wajibnya belum datang, belum boleh bayar fidyah. Jadi bayar fidyah itu ketika hari wajibnya sudah datang. Kapan mulai kewajiban? Mulai kewajiban tuh subuh. Maka habis subuh orang udah boleh bayar fidyah buat orang atau buat orang tua yang tidak mampu berpuasa. Jadi nggak usah nunggu beres Ramadan. Jadi nanti beres Ramadan udah nggak punya utang. Sebab setiap hari anaknya, cucunya udah ngasih ke orang miskin fidyah buat orang tuanya atau neneknya. Ya kalau mau dikumpulin sih nggak apa-apa begitu. Cuman kan kalau kayaknya kalau langsung bayar 30 liter tuh berat kan ya? Iya berat. Ya kalau anak-anaknya mau patungan sih boleh begitu. Tapi kalau kan ada juga anak sekarang yang sengke banget. Sengke gitu. Mintanya doang ngasih gak mau gitu. Mendingan tiap hari. Kita punya pengalaman, saya punya pengalaman dulu punya nenek tuh udah nggak puasa. Jadi setiap hari tuh cucunya datang ke rumah nenek. Kita nih cucu-cucu yang bujang nih, datang setiap ba'da subuh datang ke rumah nenek, ngambil duit, ngambil beras, ngasih ke fakir miskin gitu. Itu salah satu cara supaya cucu-cucunya kalau habis subuh kagak tidur lagi waktu puasa. Maka setiap cucu digilir, hari ini siapa, hari ini siapa. Itu ngakalin supaya ini anak waktu itu masih bujang kan begitu. Kalau orang bujang kan dari dulu sampai sekarang sama, siang jadi malam, malam jadi siang kan begitu. Kayak kampret gitu. Ini sepanjang siang tidur, bangun-bangun jam 4 sore begitu. Bangun-bangun jam pas maghrib dia bikin status, alhamdulillah berbuka hari. Sholat kagak dia bikin status berbuka nikmat gitu. Jadi tiap hari nggak usah nunggu sampai beres Ramadan. Tapi jangan bayar fidyah yang harinya belum datang. Jadi kalau orang udah bayar sekarang, dia bayar hari 1 sampai 22. 8 hari ke depan ini kan belum datang harinya. Maka kalau belum datang jatuhnya sedekah tuh yang 8 fidyah tuh. Maka 8 fidyahnya belum gugur kewajibannya sampai nanti datang harinya. Ini soal waktunya. Siapa orang yang kalau nggak puasa bayarnya fidyah? Pertama, orang tua yang sudah uzur. Orang tua yang sudah tidak lagi mampu puasa. Sejatinya puasa itu kan sama kayak ibadah sholat, sama kayak ibadah zakat. Jadi kalau nggak bisa di waktunya, diganti hari yang lain. Aslinya begitu. Nggak bisa sholat, sekarang zuhur ketinggalan, bangun-bangun asar, sholat asar. Tapi karena orang tua ini kan makin kesono bukan makin muda, tapi jatuhnya makin tua kan ya. Maka orang tua itu sudah tidak bisa diharapkan berpuasa. Karena tidak bisa diharapkan berpuasa, maka gantinya bukan qadha tapi bayar fidyah. Itu yang pertama. Jadi yang bayar fidyah itu orang tua yang sudah uzur. Ini kalau uzur nih belum bisa kita pastiin umurnya. Sebab
Ada orang yang umurnya tuh masih apa namanya udah 80 tuh masih sehat ada. Kalau kita lihat di apa namanya public figure kita, ada namanya Rhoma Irama, Rhoma Irama ya. Rhoma Irama 77 tahun sekarang. Masih manggung dia. Masih main gitar walaupun liriknya rada-rada lupa begitu, tapi masih manggung, berdiri 2 jam di atas panggung bisa tuh. Puasa masih mampu, 77 tahun. Ada yang lain 60 tahun udah nggak mampu puasa. Jadi tergantunglah kondisi. Pokoknya orang tua yang sudah tidak lagi mampu berpuasa. Nah yang kedua kata ulama, yang kalau nggak puasa bayar fidyah adalah orang yang punya penyakit muzmin. Muzmin itu penyakit yang terus-terusan sakit kagak sembuh-sembuh. Jadi orang punya penyakit, kata dokter, ini dok kalau dagang bisa, dagang mah bisa, kerja bisa, kerja bisa, kalau dia nikah bisa, nikah bisa, apa aja bisa, cuman kudu minum obat tiap 4 jam gitu. Jadi orangnya ketergantungan. Ini kata dokter nih, kalau apa namanya lewat 4 jam dia nggak minum obat nih bahaya. Jangan sampai kagak minum, harus minum obat. Kalau nggak minum obat nih takutnya warung orang diacak-acak sama dia. Kasihan gitu. Kasihan warungnya. Kalau warung Madura kesian dia ntar dibacok sama orang Madura gitu. Pokoknya kudu minum obat. Sembuhnya ini nggak bisa sembuh. Jadi selalu ketergantungan obat. Walaupun umurnya masih 30-an, 40-an, jadi ketergantungan sama obat yang kalau obatnya diputus dalam jangka waktu yang mungkin orang berpuasa, kalau diputus obatnya ini bisa membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Maka ini juga kena bayar fidyah. Namanya orang yang punya penyakit muzmin, penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Ya orang ngarapnya sembuh, cuman kata dokter ini sih nggak bisa sembuh gitu. Jadi nah orang kayak gini bayar fidyah juga. Itu yang pertama, orang tua renta. Yang kedua, orang yang punya penyakit muzmin. Nah yang ketiga yang wajib bayar fidyah siapa? Yang wajib bayar fidyah itu orang yang sudah punya utang puasa belum bayar sampai masuk Ramadan selanjutnya, itu wajib fidyah. Tahun 2022 dia punya utang puasa 5 hari. Sebab 5 hari itu dia apa namanya musafir misalnya. Musafir dia. Macet soalnya perjalanan itu. Jadi kejebak di tengah tol begitu, lama gitu. 5 hari nggak puasa tahun 2002. Bulan Syawal datang bisa 5 hari diqodho tapi nggak qodho. Sampai bulan Dzulhijjah nggak diqodho lagi. Sampai bulan Maulid belum qodho juga. Alasannya sibuk kan ya. Apa namanya kalau kata orang kampung, ilmunya ilmu tarsok. Tarsok, ntar besok gitu. Tarsok sampai masuk bulan Ramadan. Maka 5 hari yang wajib qodho itu sebab sudah masuk bulan Ramadan selanjutnya, ini 5 hari tetap wajib diqodho, tapi wajib tambahin fidyah. Jadi 5 puasa, 5 qodho puasa plus 5 fidyah. 5 fidyahnya itu denda keterlambatan. Tapi denda keterlambatan atau denda masuk Ramadan ini cuman punyanya madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab yang lain nggak ngewajibin fidyah. Madhab Imam Syafi'i mewajibkan fidyah. Kalau orang sudah masuk Ramadan selanjutnya dia punya utang belum dibayar. Tapi kalau ditunda sampai masuk Ramadan selanjutnya sebab ada uzurnya, itu nggak ada kewajiban fidyah. Ada ibu hamil kan nggak puasa nih, sepanjang Ramadan dia nggak puasa. Kemudian masuk Syawal, misalnya dia ngelahirin. Nah kan ngelahirin nyusuin kan ya. Sampai masuk Ramadan selanjutnya masih nyusuin. Artinya utang 30 belum diqodho. Sampai masuk Ramadan selanjutnya dia belum qodho juga. Maka orang seperti ini nggak kena kewajiban fidyah sebab penundaannya punya uzur. Uzurnya apa? Uzurnya itu tuh nyusuin. Jadi sepanjang 1 tahun yang dia lewatin setelah Ramadan itu dia nyusuin anaknya, maka tidak ada kewajiban fidyah.
Jadi kewajiban fidyah itu untuk orang yang nunda qada Ramadan sampai masuk Ramadan selanjutnya. Itu orang ketiga. Orang pertama orang tua yang uzur, yang kedua orang yang punya penyakit terus-terusan nggak bisa sembuh, yang ketiga orang yang punya utang sampai masuk Ramadan selanjutnya. Nah, yang keempat yang wajib bayar fidyah ini ibu hamil dan menyusui kalau dia tidak puasa karena khawatir terhadap bayinya. Jadi ada perempuan hamil, ada perempuan nyusuin, masuk Ramadan, ditanya, "Po, besok puasa apa enggak?" Gua mah kagak puasa lah begitu. Emang kenapa kagak puasa? Gua kasihan sama orok gua gitu. Kasihan sama orok, emang kenapa? Ntar kalau gua puasa susunya kurang gitu. Kalau gua puasa nanti oroknya kenapa-napa dalam perut. Emang yang dikhawatirin orok doang. Empo enggak khawatirin sama empo sendiri. Enggak, gua mah kagak khawatir sama badan gua. Gua mah khawatir sama orok doang, gitu. Jadi perempuan hamil atau menyusui yang tidak puasa sebab khawatir sama bayinya aja, khawatir sama bayinya saja, ini dia wajib qada sekaligus wajib fidyah. Dua wajibnya. Wajib qada, wajib fidyah. Ini pandangan ulama Syafi'i. Kebanyakan guru-guru kita di Indonesia, perempuan hamil menyusui yang tidak puasa karena khawatir terhadap oroknya saja, khawatir terhadap bayinya saja, wajibnya qada, wajib fidyah. Apa nih dasarnya Ustaz? Dasarnya begini. Di dalam Al-Quran Allah nyebutin orang yang punya uzur itu 3 jenis orang. Pertama orang sakit, yang kedua orang safar, yang ketiga orang tua uzur. Yang sakit sama yang safar di qada, orang tua uzur nih yang disebutin nama ulama, orang tua uzur nih fidyah. Ya. Jadi maka kalau orang kagak puasa, apa gantinya nih tinggal mirip-miripin aja sama yang 3 ini. Miripnya ke orang sakit apa ke orang musafir. Kalau miripnya orang sakit, orang musafir berarti qada. Kalau miripnya orang tua renta, bayar fidyah begitu. Nah, ini ibu hamil dan menyusui memang teksnya tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak disebutin, hadis nabinya juga nggak ada. Maka itu ulama berselisih soal ibu hamil dan menyusui. Nah, ulama Syafi'i ngelihatnya begitu. Kalau dia khawatir sama badannya, maka mirip orang sakit nih, qada aja. Lu kenapa nggak puasa, Po? Gua kan lagi hamil. Emang kenapa? Gua kalau hamil badan gua kagak kuat, takutnya gua ngedrop begitu. Jadi dia khawatir terhadap dirinya. Baik dia khawatir terhadap bayinya atau tidak, pokoknya kalau ada dirinya yang dia khawatirkan, ini kayak orang sakit nih. Orang sakit kan gak puasa, khawatir sama badannya sendiri, maka wajibnya qada gitu. Tapi kalau orang ini khawatir terhadap jiwa yang bukan jiwanya, contohnya kagak ada. Orang sakit bukan, orang safar bukan, orang tua renta juga bukan, kan ya? Dia kagak puasa tapi bukan gara-gara takut sama jiwanya, takut sama jiwa yang bukan jiwanya. Nah, ini kan jadi masalah juga. Maka itu sebagai bentuk kehati-hatian, ulama Syafi'i mewajibkan dua-duanya. Jadi karena kita nggak punya contoh nih. Kalau nggak punya contoh, kita sikapnya hati-hatilah. Itu ciri khasnya mazhab Imam Syafi'i, banyak fatwanya berdasarkan kehati-hatian. Contoh yang paling sering kita temuin kehati-hatian itu yaitu hewan 2 alam. Namanya barmai. Hewan 2 alam itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya kan haram. Kenapa 2 alam haram? Sebab kita bingung. Ini hewan darat apa hewan laut, kan ya? Kalau hewan darat mau dimakan, disembeli lehernya, begitu. Kalau hewan laut mau dimakan, kagak usah dipotong, toh bangkainya suci, kan begitu. Tapi kalau ada hewan yang di laut hidup, di darat hidup, nih kita hukuminnya nih hukumin apa nih? Kalau kita bilang bangkai ini, lah kan dia hewan laut, tapi kan hidup di darat. Berarti kan bangkai hewan darat juga kan. Ini kalau kita bilang hewan
apa namanya, nih hewan darat nih kudu disembelih, lah kan dia hidup di laut juga, di air. Nah bingung nih, maka karena ini membingungkan statusnya, ulama Syafi'i bilang haram. Jadi kepiting tuh apalagi itu haram, hewan bermain. Walaupun kalau ngikutin fatwa MUI halal gitu. Jadi kalau saya ditanya halal apa haram Ustaz? Haram, itu dua alam begitu. Kalau dibayarin halal tuh, kalau ditraktir halal tuh. Kalau kan ya, kalau dibayarin ngikutin fatwa MUI gitu. Jadi itu mazhab Syafi'i ini, ibu hamil nih ngikutin orang sakit bukan, orang safar bukan, orang tua bukan, tapi kagak puasa, maka wajib qadha, wajib bayar fidyah juga kalau dia khawatir terhadap bayinya saja. Ini empat orang yang dalam keadaan tidak puasa wajibnya bayar fidyah, yang ibu hamil menyusui sekalian sama qadhanya. Bagaimana Ustaz kalau ada orang yang meninggal dunia punya utang? Orang yang meninggal dunia punya utang tuh ada dua kondisinya. Ada yang meninggal dunia emang lagi punya uzur, ada yang meninggal dunianya setelah uzurnya selesai punya utang meninggal dunia. Ini contoh begini, ada orang yang sepanjang Ramadan sakit, hari 1 sampai 30 sakit, bulan Syawal habis lebaran begitu, bulan Syawal habis lebaran sembuh. Kan habis sembuh tuh kan datang kewajiban qadha tuh, yang 30 hari qadha. Bulan Syawal bisa qadha, dia nggak qadha. Bulan Zulhijjah sampai Dzulqa'dah nggak qadha, Zulhijjah nggak qadha, bulan Muharram nggak qadha. Padahal udah cukup dia punya utang 30 hari, itu hari 30 hari udah cukup itu, tapi nggak qadha juga. Sampai akhirnya bulan Safar meninggal dunia. Nah orang kayak gini berarti meninggal dunia punya utang. Apa utangnya? Utang qadha. Utang qadha bukan utang fidyah, karena kan dulu ninggalin puasanya gara-gara sakit. Kalau sakit qadha. Ketika dia meninggal punya utang qadha, maka bayar ahli warisnya punya kewajiban qadhain, puasain buat itu orang tuanya. Walaupun kata ulama tidak harus anak kandungnya, tidak harus ahli waris, siapa aja orang yang mau puasain buat orang yang sudah meninggal itu tidak ada masalah, asal dapat izin dari ahli warisnya gitu. Tapi artinya kalau emang dia meninggal dalam keadaan seperti ini, utangnya gagal lunas, belum lunas, kudu dibayarin sama anak-anaknya. Dan anaknya nih boleh anaknya atau dia boleh manggil orang lain begitu. Dia ke dia datang ke tongkrongan nyari teman begitu. Dia bilang ke teman-temannya, gua ada kerjaan nih, mau apa enggak loh gitu. Kerjanya apa? Puasain buat bapak gua gitu. Karena dengar kerjaan temennya bilang, sehari berapa bayarnya? Begitu. 75. Nah, Haji Fulan minta gua puasain bapaknya, minta 100, gua kagak mau. Begitu. Tambahin lah 150 kata dia gitu. Boleh bayar, boleh nggak apa-apa. Kayak orang badal haji kan bayar. Boleh badal, semua ulama sepakat badal haji sah tuh walaupun pakai bayar kan ya. Kalau kagak bayar ya tetap sah. Cuman kalau dia minta bayar boleh, nggak ada masalah. Itu meninggal yang kondisi pertama gitu. Jadi udah dapat kemampuan kecukupan hari buat qadha, tapi dia nggak qadha sampai meninggal. Ada yang meninggalnya dalam kondisi memang sedang uzur, lagi sakit meninggal, atau lagi musafir dia meninggal begitu. Maka orang yang meninggal dunia sedang dalam keadaan punya uzur, sakit nih, hari pertama Ramadan sakit 2, 3, 4, 5 sampai hari ke-20. Hari ke-20 meninggal dunia. Maka orang kayak gini enggak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban fidyah, juga tidak berdosa sebab dia meninggal dalam keadaan punya uzur. Dan kalaupun dia hidup kan dia emang kagak wajib puasa. Lagi hidupnya tuh lagi sakitnya emang wajib puasa, kagak wajib puasa. Maka karena tidak ada kewajiban puasa, dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan nggak ada kewajiban yang nyangkut gitu. Kalau memang meninggalnya dalam keadaan dia punya uzur. Tapi kalau udah sembuh kayak tadi itu, udah sembuh punya waktu buat qadha nggak qadha, nah ini yang kudu diqadhain. Ini orang
apa namanya, orang yang meninggal dunia. Nah itu tadi, jadi banyak di antara kita tuh yang nganggap kalau orang meninggal dunia tuh kudu difidyahin, padahal kewajiban puasanya kagak ada yang ditinggal. Kewajiban sholat, kewajiban sholat nggak ada fidyahnya. Jadi tidak ada kewajiban fidyah untuk orang ninggalin sholat. Orang kalau ninggalin sholat ya dosa. Nanti Allah yang punya urusan, apa Allah mau ngampunin atau Allah mau mengambil ganjarannya. Ya Allah punya kuasa. Tapi tidak ada yang namanya sholat itu diganti fidyah, nggak ada. Ada pandangan Imam siapa? Namanya Imam Tajuddin As-Subki. Jadi kalau kita ngelihat nih mazhabnya, ibaratnya nih official mazhab Syafi'i nggak ada. Sholat kalau ditinggal ya udah. Dulu ninggalinya gara-gara apa? Dosa apa enggak tergantung Allah Subhanahu wa taala punya urusan sama orang ini. Tapi kalau urusan fidyah nggak ada. Nggak ada kewajiban fidyah. Tapi kata Imam Tajuddin As-Subki, ini di kitab orang kita banyak. Ada kitab namanya kitab I'anatul Talibin. Itu bilang begitu. Ada namanya Imam Tajuddin As-Subki, itu ganti itu. Boleh itu sholat diganti dengan fidyah gitu. Boleh, bukan menganjurin begitu. Boleh diganti dengan fidyah. Tapi apapun itu, kalaupun tidak diganti dengan fidyah, orang yang punya utang sholat itu tidak bisa disolatin sama sama anaknya, karena ibadah badan itu memang nggak bisa diwakilin kecuali ada teks yang boleh ngewakilin. Ada kalau bahasa kita ada hadisnya. Kayak puasa kan ibadah badan, tapi kalau dia meninggal dunia punya utang boleh dikodoin karena ada teksnya. Haji, punya nazar haji nggak sempat haji, boleh dihajiin haji ibadah, ada teksnya. Tapi kalau sholat kan kagak ada. Maka karena tidak ada teksnya, tidak ada kewajiban bagi ahli waris atas sholat yang ditinggalkan oleh si almarhum. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada beberapa menit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada jemaah masih ada waktu sekitar 12 menit lagi sampai dengan pukul 1. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Pak Ustadz, makasih atas ceramahnya Pak. Dapat pencerahan. Kebetulan saya emang lagi cari-cari mau bayar vidya gitu buat orang tua saya gitu. Jadi biasanya ada lembaga memang saya suka nyalurin zakat ke sana gitu. Ada 2 tempat yang biasa. Nah satu dia bilang Pak Ustadz dia 3 kali makan gitu ya, tergantung yang dimakan. Jadi kalau makan berasnya sekali makan 20.000, 3 kali 20.000, 60.000. Satu tempat lain juga biasa juga saya zakat di sana 30.000 sekali satu vidya. Nah saya bingung nih, saya cari di internet. Nah dari Basnas saya baca gitu, ada aturannya juga Pak Ustadz. Itu nomor 7 tahun 2023 baru kemarin keluar. Itu 60.000. Ya, nah, saya makin bingung lagi Pak Ustadz gitu. Jadi saya mau pakai angka 30, 60 atau yang saya makan kali 3. Nah tadi dengar lagi di Pak Ustadz sebenarnya 1 liter aja ya, atau 0,68 liter tadi. Jadi sebaiknya gimana ya Pak Ustadz ya? Kalau pribadi pakai yang murah gitu kan atau yang mahal, tapi takutnya nanti dibilang pelit tadi. Padahal juga yang mahal supaya yang lebih baik. Nah itu jadinya bingung juga Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi Basnas juga bikin keputusan gitu kayaknya biar kagak ditanya-tanya lagi begitu. Iya, awalnya dia mau bilang 1 liter aja 15.000 begitu. Bentar ditanya mulu, apalagi orang sekarang netizen kan macem-macem nanyanya begitu. Udah 60.000 aja gitu. Itu memang masalah tadi, masalah ketika diterjemahkan dengan uang, akhirnya muncul pertanyaan. Sebab pikirannya tuh 10.000 tuh beli jadi. 15.000, 10.000 tuh orang mikirnya beli jadi begitu. Padahal tidak ada kewajiban masakin buat orang miskin, nggak ada. Tapi kalau kita punya 1 mud nih, ini kita siapin 1 mud, kita masak jadi, gitu. Kan 1 mud nih segini kan masak jadi bisa bukan cuman bisa sampai 3 kali nih, bisa sampai 4 kali makan kan begitu.
Soalnya kan miskin, orang miskin tuh makan dikit-dikit biasa begitu. Yang banyak tuh kan kuli bangunan. Gitu. Kan ya. Ini kalau mau yang fairnya, ini 1 mut nih, 1 liter dimasak, kan jadi tuh kasih makan. Nah kalau kita ngasih makannya mateng kagak pakai lauk tuh kagak fair juga namanya begitu, tuh nyusahin gitu. Jadi memang kesalahannya itu tadi menerjemahkan 15.000 pikirannya tuh makanan mateng, padahal yang namanya fidyah sama kayak zakat fitrah, ngasih makan makanan pokok kita mentahnya itu. Kalau mau dimatengin boleh matengin sendiri. Cuman kalau udah mateng segitu itu ngasih ke miskin kan kagak etis juga. Kudu ditambahin lauknya kan ya. Belum ditambahin airnya. Jadi kalau buat saya tuh ngikutin apa yang ada di kitab, bahwa yang namanya fidyah itu 1/4 zakat fitrah. Maka kalau zakat 50.000 1/4-nya 12.000 sekian, atau dibulat 15.000. Maka atau sekalian aja biar kagak bingung, beras aja sekalian gitu. Ini 30 liter, ini 5 liter 3 liter zakat fitrah, 30 liternya buat fidyah, satuin jadi 33 liter, cari miskin, urusan beres itu, beres urusan gitu. Ini karena kita nih punya istilahnya punya banyak kesibukan yang akhirnya kita pengennya udah bayar sama dia aja nah, lebih enak begitu. Saya juga begitu, bayarnya ke pengurus musola. Tapi pengurus musola kan udah kita briefing, tiap minggu pengajian kan udah kita briefing kan gitu. Jadi kalau panitia musola tuh, panitia masjid, segitu dia terima, segitu yang disampaikan. Jadi nggak pernah dioplos, nggak pernah diapain. Dia dapat fidyah dari ada yang fidyah, bayar fidyah 300.000 dia sampaikan, sebab memang dia tahu posisinya dia bukan amil. Jadi pada intinya begitu. Jadi fidyah bayarnya 1/4 dari zakat fitrah dan diberikan kepada fakir miskin tanpa harus lewat amil. Mau lewat amil boleh, tanpa lewat amil pun tidak ada masalah. Sebagaimana zakat fitrah boleh lewat amil, tidak lewat amil pun tidak ada masalah begitu. Tapi yang namanya ibadah nih ya, nih udah bertahun-tahun dibikin begitu tuh, pas dengar ada ustadz ngomong 1/4 zakat fitrah, jadi ragu juga nih begitu. Udahlah ikutin yang biasa aja lah, ya terserah sih nggak apa-apa begitu, ikutin yang biasa, ya udah bayar gitu. Cuman kan kita nih khawatir jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang kagak wajib gitu. Itu khawatirnya di situ. Sebagaimana jangan mengharamkan yang kagak haram. Yang haram diharamin, yang wajib diwajibin, jangan sebaliknya. Kalau itu juga kan kenapa ulama berselisih soal zakat profesi. Sebenarnya bukan kagak mau orang-orang tuh ngasih memberikan pengeluaran kepada miskin, bukan kagak mau, bukan. Cuman kita kagak mau ngewajibin harta yang kagak wajib, zalim tuh namanya begitu. Ini orang kewajibannya belum pasti, makanya diwajib maksudnya. Makanya berselisih begitu. Kalau kami ditanya begitu, fidyah berapa Ustaz? Fidyah 1/4-nya zakat fitrah begitu. Oke, ada lagi? Maaf Tat, oke makasih Tat penjelasannya. Atau lagi Tat, kalau bayarnya tadi kan idealnya besoknya Tat, tapi kalau biasanya kita kan pengennya di ujung aja gitu Tat, hari terakhir puasa atau setelah Idul Fitrinya, apakah itu boleh Tat? Boleh, tidak ada masalah, ditunda sampai selesai Ramadan begitu. Cuman kan khawatirnya lupa. Atau kalau nggak lupa keburu meninggal orang tuanya kan begitu. Akhirnya jadi keselip sama harta warisan. Jadi sebelum bagi warisan kan kudu bayar utang ibadah dulu. Ini diambilnya sekian ratus ribu buat buat bayar fidyah begitu. Ntar ada ahli waris yang lain, wah nggak boleh lu harta warisan diambil begitu kan begitu. Ketakutnya begitu. Takutnya ribut. Kita kan berapa kali ngurusin orang bagi warisan.
Jadi yang paling enak tuh per hari aja. Kalau mau diterapel hari akhir jangan sampai terlalu lama begitu. Yang paling bagus emang gabungin sama zakat fitrah. Jadi zakat fitrah kita nih 3 liter, 3,5 liter digabungin sama beras fidyah kita. Jadi kita bayarnya A sampai Z beras semua begitu. Itu lebih lebih bagus begitu. Oke. Ada lagi? Baik. Mungkin sehubungan dengan waktu menunjukkan hampir 13 waktu Indonesia Barat, mungkin kajian ini akan kita sudahi. Mohon dipandu dengan doa penutup Pak Ustadz. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat, Allah kuatkan badan ini untuk bisa menggapai hal-hal baik yang kita cita-citakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.